Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Ibu Fitri. Hari ini saya akan membahas tentang unsur-unsur fabel dan legenda. Tunggu dulu. Sebelum saya menjelaskan unsur-unsur fabel dan legenda, pastikan teman-teman menonton video ini hingga akhir ya, agar teman-teman memahami unsur-unsur fabel dan legenda secara utuh. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang berisi pesan moral dan tokohnya berupa hewan. Jadi, ciri khas dari fabel yang pertama, tokohnya hewan atau binatang. Ciri khas yang kedua adalah hewan atau binatangnya ini bertingkah laku seperti manusia. Jadi, di dalam ceritanya, hewan-hewannya ini bisa berbicara, bisa menangis, senang, sedih, kemudian marah. Jadi tingkah lakunya seperti manusia. Yang kedua adalah legenda. Apakah teman-teman tahu apa itu legenda? Ya, legenda adalah cerita yang isinya menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat. Nah, dari sini di gambarnya ini adalah contoh dari legenda. Legenda yang judulnya Malin Kundang. Jadi menceritakan mengapa Malin Kundang bisa menjadi batu. Dan batunya itu bisa ditemukan di Sumatera. Dan dipercayai oleh masyarakat lama bahwa hal tersebut pernah terjadi. Unsur-unsur fabel dan legenda. Ada 7. Untuk membuat teman-teman mudah mengingatnya, saya memberikan kata kunci dari unsur-unsur fabel dan legenda. Kata kuncinya adalah tepatlah sudah. Mari kita uraikan sama-sama. Yuk. Yang pertama, T. T adalah tema. P adalah penokohan. A adalah alur. T-nya lagi adalah tokoh. L-nya adalah latar. Sud-nya adalah sudut pandang. Dan A-nya adalah amanat. Jadi ada 7 unsur-unsur fabel dan legenda yang disingkat menjadi tepatlah sudah. Tema. Jadi tema itu adalah hal yang penting di dalam sebuah cerita. Tema biasa juga disebut dengan gagasan pokok cerita atau inti cerita. Jadi tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema ini biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Ada 2 cara untuk merumuskan tema. Yang pertama bisa dengan secara umum, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, keluarga, sahabat. Nah, bisa juga dengan cara kedua. Misalnya Malin Kundang, temanya menceritakan atau mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Kayak gitu. Jadi intinya tema itu masih bersifat luas. Kemudian yang kedua adalah penokohan. Nah, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh atau cara pengarang menyajikan watak tokoh. Nah, dari penokohan inilah kita akan mengetahui sifat atau karakter dari tokoh dalam cerita. Pengarang mempunyai 2 cara untuk menggambarkan watak tokoh atau menyajikan watak tokoh. Yang pertama adalah penokohan secara langsung atau disebut dengan analitik. Artinya, pengarang menyebutkan langsung sifat dari tokoh. Misalnya, cerita tentang kelinci dan kura-kura. Kemudian pengarang menuliskan, pada suatu hari hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong.
sombong adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh kelinci dan pengarang langsung menyebutkannya. Kemudian yang kedua adalah penokohan secara tidak langsung atau disebut dengan dramatik. Ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, kita bisa mengetahui watak tokoh dari dialog antar tokoh. Misalnya, kelinci dan kura-kura berdialog. Kemudian kelinci menghina kura-kura, mengatakan, wah kamu tidak mungkin menang melawan saya karena jalanmu sangat lambat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui sifatnya kelinci, yaitu sombong atau suka merendahkan orang lain. Kemudian, cara yang kedua adalah bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Misal lagi dalam ceritanya kelinci dan kura-kura. Ketika kelinci dan kura-kura berlomba lari, karena kelinci sangat percaya diri bahwa dia akan menang, akhirnya kelinci beristirahat. Dia tidur. Kemudian kura-kura bisa mengalahkan kelinci karena kelinci ini tertidur dan menganggap remeh kura-kura. Nah, dari situ kita bisa mengetahui sifatnya kura-kura, mengetahui sifatnya kelinci. Nah, dari situ kita tahu bahwa oh kura-kura ini dia pekerja keras, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Kelinci menganggap remeh orang lain. Kayak gitu. Nah, untuk membuat teman-teman mudah mengingat mengenai cara pengarang menggambarkan watak tokoh, maka caranya ini saya berikan kata kuncinya, yaitu andra. Andra itu adalah an-nya analitik, dra-nya adalah dramatik. Sip. Kemudian yang ketiga adalah alur. Alur itu adalah jalinan peristiwa atau jalan cerita. Jadi semua cerita mempunyai rangkaian peristiwa di dalamnya. Nah, rangkaian peristiwanya ini dibagi menjadi 3, yang disingkat menjadi MMC, maju, mundur, campuran. Yang pertama alur maju, atau disebut dengan alur lurus. Artinya rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal hingga akhir, atau secara kronologis, tidak ada kembali ke masa lalu. Kemudian yang kedua, alur mundur atau alur flashback. Rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal. Jadi misalnya masih tentang ceritanya kelinci dan kura-kura. Jadi kalau menggunakan alur mundur, yang ditampilkan adalah kura-kura mengalahkan kelinci. Kemudian mundur ke penyebab mengapa kura-kura yang jalannya sangat lambat bisa mengalahkan kelinci. Itu disebut dengan alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran, maju, mundur. Jadi rangkaian peristiwanya bergerak secara acak. Misalnya di awal cerita tentang kelinci akan lomba lari, kemudian mundur lagi, kayak gitu. Kemudian maju lagi ceritanya. Jadi bergerak secara acak. Yang keempat adalah tokoh. Jadi dalam cerita pastinya ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku atau pemeran cerita. Khusus fabel, pelakunya atau pemeran ceritanya adalah binatang. Sedangkan legenda, pelakunya adalah manusia. Nah, berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis atau tokoh yang berperan baik. Jadi sifatnya itu baik. Kemudian tokoh antagonis, tokoh yang berperan jahat. Kalau teman-teman menonton atau membaca suatu cerita yang tokohnya itu tidak ada yang jahat, maka cara untuk menentukan tokoh antagonisnya adalah cari siapa tokoh yang menimbulkan konflik di dalam cerita. Kemudian yang terakhir adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Yang kelima adalah latar atau setting. Jadi latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita.
Nah, berdasarkan definisinya, maka latar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat berkaitan dengan masalah geografis. Misalnya di hutan, di sungai, di rumah, di pasar, Kalimantan, Makassar, Jawa. Nah, itu latar tempat. Kemudian latar waktu berkaitan dengan masalah historis, pagi, siang, malam. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Jadi berkaitan dengan suasana yang ditimbulkan setelah membaca cerita tersebut. Misalnya teman-teman baca cerita Maling Kundang, teman-teman sedih atau marah. Teman-teman baca cerita tentang Roro Jongrang. Bagaimana suasana yang ditimbulkan setelah teman-teman membaca atau menonton cerita tersebut. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama, tunggal adalah saya, aku, daku, ku. Kemudian kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Jadi kalau teman-teman membaca suatu cerita yang menggunakan kata saya, aku, dan lain-lain, atau menggunakan kata ganti orang pertama di luar dari dialog, itu disebut dengan sudut pandang orang pertama. Jadi yang diperhatikan adalah di luar dari dialognya, ya, atau di luar dari kalimat langsung. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu ceritanya menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama tokoh, nama orang. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal adalah dia, ia, beliaunya. Jamaknya adalah mereka-nya. Nah, jadi kalau teman-teman membaca suatu cerita yang menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama tokoh atau nama orang di luar dari dialog, itu disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Menggunakan sudut pandang orang ketiga. Namun, pada umumnya, fabel dan legenda menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Jadi semua karya sastra termasuk fabel dan legenda itu mempunyai amanat. Karena tujuannya sebuah cerita itu diciptakan adalah untuk menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Jadi amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Amanat ini juga ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Tersurat artinya tertulis langsung di dalam ceritanya. Misal, teman-teman janganlah membantah orang tua, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu secara tersurat. Kalau tersirat berarti tidak tertulis langsung. Pembaca sendiri yang menafsirkan apa pesan yang disampaikan oleh penulis. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang unsur-unsur fabel dan legenda. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan dan ingat klik subscribe dan klik tombol loncengnya dan bagikan video ini jika bermanfaat agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu tentang unsur-unsur fabel dan legenda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.